Obrolan santuy. Karena gue habis ngeliat nih di sosmed katanya banyak banget kayak anak murid SD sama guru itu keracunan tuh. Aneh banget sih, kayak tiba-tiba lo masak gitu terus menunya ada ikan hiu gitu, padahal kan nggak boleh kan ikan hiu lo aneh jadi aneh makan. aneh sih, aneh sih. Karena gue pernah baca ikan hiu itu apa sih istilahnya, kayak predator teratas. Nah, ikan biasanya paling alpha predator itu kayak apa sih, dia puncak rantai makanan Eh, terus dagingnya iya, ada iya. Dia kan merkurinya. makan makan seluruh Nah itu ini dia apa makan seluruh inian. kayak apapun binatang yang ada di laut tuh pasti dimakan sama hiu. Jadi apapun pokoknya mungkin udah ada hewan beracun gitu di Bisa jadi ya. jadi kayak aneh aneh sih, nggak ngerti pikiran dari mana bisa ada pikiran gitu naruh hiu sebagai salah satu menu program andalan pemerintah sekarang. Ya sih agak di luar nalar karena kan yang dikatakan MBG itu kan makan bergizi gratis. Betul. Bukan makan gratis kan. Betul, Jadi ada betul. nilai gizinya. Heeh, heeh. Jadi kalau aku mah mikirnya sih sebenarnya tujuan dari program MBG ini sebenarnya apa sih? Nah, Kalau kita lihat dari beberapa sumber kan, ini kan termasuk janji dari politik Prabowo tuh kan, yang ingin menentaskan angka kelaparan sama stunting di Indonesia. Betul. Itu sih awal mulanya, tapi nggak tahu sekarang program itu jalan tuntas nggak masalah itu. Betul. Kalau dari banyaknya sosial media, kita bener sih kalau kata lo Abian tadi, kayak kita makin kesini tuh makin capek gitu lihat sosial media, kayak apapun gitu, kayak ini kan program andalan gitu, lo apa mengeluarkan uang banyak, dengar-dengar malah 1,2 triliun per hari Iya, untuk hari, iya, seluruh per hari. Indonesia, tapi pada prakteknya masih nggak sesuai gitu sama apa yang sama apa yang udah direncanain sebelumnya gitu sih ya. Ya, karena gitu balik lagi sebenarnya urgensinya tuh apa gitu. Padahal sebenarnya masih banyak program-program yang mungkin lebih penting, kayak misalnya sekolah-sekolah di daerah tuh kan masih banyak tuh yang perlu kita bangun, terus kayak pendidikan gratis bagi mereka gitu. Kalau misal terlalu mengarah kayak ke MBG ya kelaparan, ya gimana gitu. Mungkin berpendapat ya. Jadi pada intinya niatnya baik nih. Niatnya baik dalam artian untuk menentaskan kelaparan sama stunting. Kan kita tahu ya, kalau data yang aku baca nih, kalau nggak salah nih ya, disclaimer dulu salah atau enggaknya. Kalau nggak salah kita ini termasuk negara ketiga yang di ASEAN ya, yang kategorinya sebagai negara yang penduduknya banyak kelaparan. Satu itu ya. Tapi dalam artian kalaupun niatnya baik, kalau implementasinya dalam artian kurang, ya itu mah dalam artian rugi aja. Apalagi tadi kan disampaikan seperti yang aku baca di tahun 2025 ini di awal, dana untuk MBG itu kalau nggak salah di angka 71 triliun. 71 triliun Ya, untuk 2025. Oke. Untuk makan aja tuh. Dan dianggarkan untuk tahun 2026 itu kalau nggak salah 325 triliun. Ya, betul. Dari hitung-hitungan 1,2 triliun per hari, tapi pada prakteknya banyak yang keracunan mungkin. Terus juga ada beberapa di sosial media tuh sampai anak-anaknya tuh nggak mau makan karena mungkin porsinya aneh ya, kayak makanan bergizi gratis, ada menunya burger anak-anak suruh ngerakit sendiri, ini dikasih bannya beda, dikasih ininya beda. Kayak ini tuh goalnya apa kalau misalkan mau nanganin stunting, mau nanganin kelaparan, mungkin juga awalnya objektifnya kan buat ngebantu UMKM juga. Kenapa harus ada harus pemerintah juga gitu yang ngejalanin programnya? Kenapa nggak sesuai objektif awal gitu buat ngebangun UMKM? Ya udah tinggal dikasih aja dananya ke UMKM nih, mungkin ke sekolah masing-masing, mungkin ke warga dekat sekolah untuk nih coba masak jadi gini, ini gizinya segini, itu kan baiknya gitu ya harusnya ya. Kalau aku memang gini, sebelum bicara soal nilai gizi dan lain-lain, kita ini sih lebih ke awalnya dulu sih, dari persiapan dan lain-lain. Aku rasa ini terlalu terburu-buru, belum matang. Dalam artian ini langsung nembak ke seluruh Indonesia nih. Kenapa nggak dipetakan dulu mana daerah-daerah yang memang penting untuk diberikan MBG ini ya, dengan catatan makan bergizi gratis. Dan juga yang paling menarik perhatian kalau pribadi itu soal SPPI. SPPI ini baru terbuka informasinya itu kalau nggak salah ya, itu di batch 3. Batch 1-2 itu kayak tiba-tiba udah muncul aja tuh. Dan kalau teman-teman lihat di sosmed ataupun di Instagram, itu pelatihan SPPI ini kan untuk diletakkan di dapur-dapur nanti ngecek gizi, nyalurkan makanan. Tapi pas pelatihan, detail mereka itu kayak dilatihan kayak tembak-tembakan, abri baris-baris. Maka aku mikir gini, kalau kita mau latihan mengemudi nih,
Tapi kalau kita pas dilatih bukan mengemudi, malah gosok ini apa ya? Nyetrika kan aneh kan. Jadi malah mompa bannya gitu ya. persiapannya kurang, Yang orang-orang yang dilatih, diletakkan ya, juga ya. kurang. Jadi ada banyak PR sih dari persiapan aja udah kayak gitu sih. Bagaimana nanti implementasinya? Betul. Mungkin bisa dijelasin dulu SPP itu singkatan dari apa Mas Rian? Mungkin dari penonton ada yang kurang paham iya. gitu. SPP itu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Oke. Yang itu sekarang itu udah basic 3 tuh. Jadi itu pendukung program pemerintah apapun ya. Pendukung ini program pendukung MBG ini. Jadi Oh, mereka yang khusus nanti jadi untuk MBG. kepala satuan di dapur masing-masing. Oke. Ahli gizinya mereka, akuntannya mereka, Ya. dan pokoknya mereka tuh yang nanti yang jadi koordinator di dapur ini. Itu informasi yang aku dapat, dan itu ya boleh kawan-kawan cek valid itu informasi. Betul. Karena aneh juga ya, pas kemarin kita ngecek juga kan, banyak di berita kalau misalnya Badan Gizi Nasional ini sendiri nggak diisi sama orang-orang gizi. Iya. Itu dia. Iya. Itu kan maksudnya Iya. aneh gitu. Kenapa? Padahal instansinya Badan Gizi Nasional, tapi nggak diisi sama orang-orang gizi gitu, orang-orang sarjana gizi gitu. Malah bukannya menginikan ya, tapi kenapa lain gitu? Kan harusnya mereka yang nutrisionis, misalnya kayak chef ya gitu. Kau sempat juga ngeliat di TikTok gitu beberapa kayak chef siapa gitu, kayak dia kan jadi tukang masak dari salah satu dapur MBG gitu. Pas ngeliat atau tahu misalnya ada keracunan, background pekerja di MBG itu kurang meyakinkan, dia juga marah gitu. Kenapa? Kan harusnya ada standarisasinya seperti Mas Rian bilang, harus ada SPPI-nya gitu. Ya, itu sih aneh dari situ. Malah gue juga kemarin lihat tuh di Instagram ada dia tuh ahli gizi tapi kayak baru lulusan sebagai ahli gizi, terus udah dipekerjakan adalah di satu daerah untuk sebagai pengawas gizi. Iya. Tapi pada prakteknya itu tuh nggak masuk akal Mas Rian. Sama sekali nggak masuk akal. Dia sebagai ahli gizi, satu orang perempuan diminta untuk mengawasi mungkin satu dapur MBG itu bisa masak 3.000 porsi. Dia mengawasi satu orang 3.000 porsi per hari. Ya. Kerjanya nggak masuk akal, katanya kerjanya nggak masuk akal. Kalau yang gue lihat sih dari sosmed ya, nanti mungkin bisa ditampilin di sini, nanti bisa di request ya editor. Oke, siap. Jadi Siap, ya. jadi kayak nggak masuk akal gitu dari praktek dari bawahnya banget gitu, dari intinya banget. Dia sebagai ahli gizi kayak nggak masuk akal gitu kerjanya, dia harus mengawasi 3.000. Bahkan kalau aku baca-baca ya di rumah sakit aja gitu, mereka minimal harus punya 3 ahli gizi untuk makanan ke seluruh pasien ini. Dan itu nggak sampai 3.000 kan? Nggak sampai 3.000. Iya. Dan ya nggak sampai 3.000, dan dia juga nggak keras banget gitu kerjanya gitu. Ini program pemerintah, program unggulan, kayak kenapa anggarannya sebegitu besarnya tapi untuk SDM-nya tuh nggak mumpuni gitu. Itu kan yang jadi masalah sebenarnya. Makanya tadi aku bilang kan tentang kapabilitas ya, dalam artian tadi yang Abian singgung tadi kan, dalam artian BGN-nya aja petinggi-petingginya itu ya, dari ketua, wakil dan lain-lain, background-nya itu nggak ada yang dari ahli gizi. Kebanyakan dari Purna Jenderal, ada bahkan ketuanya itu kalau nggak salah, kalau aku baca itu ahli serangga. Berarti memang agak beda tuh dari sebenarnya. Oke lah kalau gitu, mungkin mereka bisa, karena orang pintar masih bisa belajar ya kan. Tapi ya tadi mulai dari SPPI-nya, SPPG-nya nggak jelas, apalagi SPPG ini kan kita nggak tahu. SPPG ini kan intinya lembaga yang dapat izin untuk buat dapur nih. Kita nggak tahu kejelasannya ini SPPG ini siapa dan lain-lain. Nah, menurut informasiku yang di daerah Bengkulu ya, aku kan tinggal di Bengkulu nih, rata-rata yang punya dapur di Bengkulu itu anggota-anggota dewan. Artinya yang disampaikan untuk UMKM, untuk memberdayakan masyarakat itu bullshit semua. Karena pada kenyataannya di lapangan, orang-orang yang berperan aktif, yang megang dapur, yang punya kebijakan di sana, orang-orang yang udah punya kuasa kayak DPR dan lain-lain. Disclaimer, mungkin di Bengkulu nggak tahu kalau di daerah kalian. Oke. Jadi kayak mungkin juga ya, sebenarnya ini kita berandai-andai aja sih, nggak mengeluarkan, mungkin aja ya mungkin Pak Prabowo sebagai yang menginisiasi program ini tuh dia nggak mendengar kali ya dari grassroots-nya gitu, kayak
kayak dari mungkin dari sekolah-sekolah di daerah. Kan kita balik lagi nih masih sampai sekarang tuh masih Jawa sentris ya, jadi apapun yang difokuskan hanya di Pulau Jawa gitu. Kayak kita nggak mikirin sampai Indonesia kan luas banget, luas banget. Kayak program ini tuh banyak mudorotnya gitu daripada niat awalnya gitu. Jadi kayak mending coba di stop, coba dievaluasi, atau mungkin kalau misalkan maksa banget pengen membantu mencerdaskan bangsa gitu ya dari masa muda gitu, dari anak mudanya, kayak lebih baik pikirkan yang lain gitu. Mendingan ciptain pendidikan yang lebih baik gitu. Mending gaji guru itu tuh bahkan saya baru lihat di beberapa kan ini ada nama Instagramnya tuh Ekspedisi Indonesia Baru. Jadi dia tuh keliling seluruh Indonesia, jadi buat ninjau seberapa parah sih gitu kondisi Indonesia yang sebenarnya gitu. Kayak kita kan selama ini kan taunya Indonesia baik-baik aja, kayak seluruh daerah tuh disamaratakan gitu kan, padahal kenyataannya enggak gitu. Kayak ada di pedalaman Papua namanya SMA Negeri 1 Kaureh. Mungkin nanti teman-teman bisa di pedalaman Papua, mungkin nanti teman-teman bisa di searching mungkin di Instagram atau di TikTok, itu udah banyak. Jadi saking nggak meratanya untuk gaji guru, nggak ada pemerataan untuk tingkat pendidikan yang baik gitu. Kayak bahkan gaji honorer guru honorer di sana itu nggak ada yang gaji sampai kurang lebih 5 bulan Mas Rian. Nggak digaji selama 5 bulan, dan itu nggak jelas sama sekali. nggak ada kepastian apapun, padahal itu SMA negeri. Diingat tadi lo, SMA negeri 1. Biasanya SMA negeri 1 tuh paling unggul nggak sih, paling top, harusnya paling dilihat sama pemerintah lah ibarat kata gitu kan. Kayak ini tuh seluruh wali murid, seluruh siswanya itu sampai rela untuk patungan satu siswa itu, satu wali murid 500.000 untuk gaji seluruh guru honorer, biar supaya mereka bisa tetap sekolah, si gurunya bisa tetap ngajar, dan juga itu dia nggak dapat fasilitas yang mumpuni gitu. Kayak sampai ada yang nggak punya rumah, sampai harus rela tidur di sekolah di ruangan yang kosong. Maksud Ebi, kenapa yang dana yang besar tadi sebelum dalam artian daripada kita buang-buang dengan program-program yang belum siap, kenapa nggak dialihkan ke pendidikan? Betul. Ya, ini pengalaman pribadi sih. Lagi-lagi kan tadi kan kalau di Jawa sama di Bengkulu beda. Aku di Bengkulu itu ada namanya, boleh teman-teman searching ya. Ada namanya daerah Lebong Tandai. Lebong Tandai itu penghasil emas yang di Monas pertama itu dari Lebong Tandai. Dulu pada tahun 80-an itu tambang emas kan. Pada saat itu dulu masih jadi tambang emas masih aktif. Itu salah satu daerah yang paling kaya. Tapi sekarang udah terlupakan. Bahkan untuk ke sana tuh kita hanya bisa naik molek. Molek itu kayak kereta pengangkut batu bara gitu. Cuma bisa naik itu aksesnya. Nanti oleh teman-teman searching ya, Lebong Tandai namanya. Lebong Tandai. Penduduknya itu sekitar cuma ada 20 kakak. Dan di situ aksesnya sangat susah, pendidikannya juga ada 2 sekolah, SMP sama SD sama SMP. Jadi anak-anak di sana ya gurunya cuma 3 orang. Artinya maksudku kalau misalkan tadi berbicara seandainya dengan dana yang 325 triliun tadi dianggarkan ke hal-hal yang lebih baik, mungkin tadi bangunan sekolah ataupun akses jalan bisa diperbaiki. Ini menurutku sih. Apalagi tadi kan aku nggak menyalahkan Pak Prabowo ataupun pemerintah. Mungkin niatnya udah bagus tuh untuk menentaskan kemiskinan, menentaskan angka kelaparan dan lain-lain. Tapi lagi-lagi kan niat yang baik itu bisa terrealisasi baik kalau misalkan udah persiapan yang matang, udah ditelaah mana daerah-daerah yang memang betul-betul membutuhkan. Jadi maksudku kalau memang belum siap, nggak apa-apa kok dikoreksi, dihentikan dulu, tetap lanjut MBG. Tapi kalau saranku ke daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan. Dan satu lagi, yang orang-orang yang diberdayakan ini tadi betul-betul orang-orang yang kompeten di bidangnya dan yang membutuhkan. Nah, seperti itu mungkin dari aku sih, lebih tepatnya bukan kita menjelek-jelekan MBG, tapi menjelekkan ini pelaksanaannya. Kalau niatnya udah bagus sebenarnya. Kita tuh sebagai rakyat mengkritisi pemerintah tuh bukan berarti benci, karena kita sayang, karena kita mau negara kita lebih baik gitu. Makanya gitu kita kritisi pemerintah. Jadi jangan dianggap malah jadi pembenci, malah jadi penghambat. Nggak ada niat seperti itu sih. Setauku ya orang-orang yang mengkritisi itu nggak ada niat seperti itu. Dan kawan-kawan harus tahu nih, kenapa sebenarnya MBG ini nggak bukan keburukan sih, hal-hal yang MBG ini nggak terlalu
booming. Mm. Jadi teman-teman harus tahu nih. Jadi pas MBG itu masuk ke sekolah, mereka harus tanda tangan perjanjian. Benar. Tanda tangan perjanjian. Ketika itu nanti ada hal yang tidak bahasanya keracunan dan lain-lain, pihak yang sekolah tidak boleh nyebar luaskan ini dan harus bertanggung jawab. Jadi harus ada informasi yang ditutup-tutupi biar MBG bisa masuk. Itu harus ditandatangan dengan kepala sekolah. Kalau mau tahu. Jadi informasi-informasi yang beredar saat ini itu kebanyakan ditahan. Karena itu jadi sekolah yang harus nerima MBG harus tanda tangan itu MOU dengan pihak SPPG-nya. Karena udah pernah bocor juga waktu itu di sekolah daerah mana katanya guru itu harus nyicipin. Nah, ya, terus habis itu ada selembaran MOU juga tadi menurut Mas Rian kalau tidak boleh kalau misalnya ada masalah atau gimana, ya itu nggak boleh diselesaikan secara internal, nggak boleh dipublish. Itu dia. Dan yang capek itu guru sebenarnya. Iya benar. Guru yang ngambil ompreng, yang ngembaliin ompreng. Kalau ompreng itu nggak balik, guru yang tanggung jawab. Gurunya nggak dapat apa-apa, nggak dapat insentif dan lain-lain sebagainya. Jadi memang agak aneh sebenarnya MBG ini. Maka aku bilang tadi kan, kalau aku boleh bilang MBG ini bukan lagi program, tapi project yang cari keuntungan. Ya, kita nggak menyalahkan niat dari Pak Prabowo. Lagi-lagi bukan Pak Prabowo dalam artian yang niatnya udah bagus, tapi ya tadi. Betul kata Ebi tadi, coba dengarkan akar rumput, bagaimana problemnya, bagaimana pelaksanaannya, baru bisa disimpulkan berhasil atau tidak. Lagi-lagi kan miris itu kan mereka bilang yang keracunan baru 5.262 orang. Astaga. Jadi itu nyawa manusia loh dihitung secara statistik tuh. Kalau pribadi anak, misalkan aku punya anak nih. Ya udah nggak usah makan, anakku bukan untuk bahan coba anak MBG ini. Kalau memang keracunan nanti ya nyawa bukan bukan dicoba ya. Mungkin kalau binatang boleh ya, tapi kalau nyawa bukan untuk diuji coba menurut pribadi. Karena salah satu korbannya kalau kita lihat di berita itu cucunya Pak Mahfud MD, Mas. Oh ya? Iya, 2 orang. Aku baru tahu itu. Cucu Mahfud MD ya? Iya, cucu Pak Mahfud MD itu terkena, salah satu korbannya gitu. Terus siapa tuh? Kalau nggak salah petingginya juga melihat kalau ini cuma sekedar angka gitu. Kayak benar. Kenapa nyawa manusia itu hanya dilihat angka? Kenapa nggak mereka aja yang makan coba yang kalau mereka keracunan gimana? Atau anak mereka suruh makan? Anak mereka coba lah. Aku yakin sih anak-anak mereka yang sekolah mungkin di negeri di SMA negeri atau di sekolah swasta dapat MBG pasti menunya enak-enak. Pasti menunya enak-enak. Teman-teman kawan-kawan boleh cek. Kebanyakan mereka ya udah kayak ibu-ibu itu malah dalam artian banyak netizen yang berkomentar ya udah kita nggak usah MBG ambil aja bungkusnya kasih ke pakan hewan dan lain sebagainya. Artinya seperti itu loh pandangan mereka terkait MBG ini yang tadinya senang membantu tapi nyatanya mereka was-was, bukan terbantu malah ini anak makan apa, keracunan atau enggak. Pertanyaannya bukan kenyang atau enggak, keracunan apa enggak itu yang ditakutin sekarang. Yang ditakutin sekarang keracunan atau enggak? Enggak mikirin mau kenyang, mau bergizi atau enggak, itu enggak dipikirin sekarang keracunan atau enggak. Intinya menurutku banyak sekali yang perlu diperbaiki, baik itu dari MBG-nya, dananya sangat luar biasa, apalagi luar biasa terus hasilnya juga dihitung mereka ngitungnya nggak menganggap ini nyawa nggak menganggap nyawa by data aja kita udah berhasil segini. Maksudku ya tadi agak aneh aja, nggak bertrik manusia. Maksudku orang yang melihat program MBG ini nggak usah yang pintar ya, tapi yang punya hati nurani yang bisa empatinya harus dipakai banget sih karena ini kan menyangkut nyawa manusia gitu, menyangkut perut manusia, masa empatinya nggak dipakai, itu bener-bener harus dievaluasi. Kalau menurutku nggak perlu diberhentiin lah. Mungkin kalau misalkan ini emang evaluasi. Ini kan janji kampanyenya Pak Prabowo dulu kan. Makanya kalau misalkan emang dia tetap ambisius sama program ini, mungkin nggak perlu di stop, tapi mungkin coba dievaluasi aja. Dan dilihat mana titik-titik yang betul-betul membutuhkan. Karena nggak semua orang yang dalam artian kita makan merupakan kebutuhan setiap orang, tapi nggak setiap orang ini butuh MBG gratis loh. Ada daerah-daerah yang mungkin dalam artian lebih butuh pendidikan, lebih butuh fasilitas. Ya tadi kan efisiensi, semuanya butuh jalan yang bagus, pendidikan. Ya aku mikir kalau misalkan 325 triliun, ini kita anggaplah setengah dari 325 triliun mungkin 125 jutaan kan. 125 triliun itu dibagi untuk biaya beasiswa pendidikan. Satu orang itu beasiswa biasanya 10 juta kan? 10 juta. Jadi udah berapa orang tuh yang terbantu untuk kuliah. Aku kemarin ikut LPDP yang kemarin kan, sudah sampai tahap akhir.
Ini cerita sedikit ya sama netizen juga yang kalau boleh kan? Boleh. Boleh. Kita punya waktu sekitar 3 hari. 3 hari. Oke. Jadi yang tadinya kuota NPDP 2024 itu yang diterima 5.000 orang kalau nggak salah ya, dari 24.000 pendaftar, 21.000 pendaftaran. Nah di tahun 2025 batch 1 ini yang daftar itu di angka 25.000 orang dan yang diterima nggak sampai 1.500 orang. Artinya sangat banyak potongan orang, sangat banyak kuota yang dipotong di NPDP ini. Padahal orang yang ingin kuliah banyak, yang pengen pengen mengharumkan bangsa, pengen merubah nasib keluarganya ataupun lingkungannya banyak, tapi ya tadi karena ini mungkin dipotong. Itu Ya, gini ya. Ini sebenarnya menarik banget tau. Kayak sebenarnya untuk mencerdaskan bangsa nih menurut kalian berdua nih ya. Menurut kalian mencerdaskan bangsa itu dimulainya dari sini atau dari sini? Ya dari otak lah. Dari Dari otak kan? ya. Tapi ada banyak juga yang ngomong ini nggak salah juga. Perut lapar kita nggak bisa mikir dengan sempurna. Bener. Itu benar juga. Tapi kayaknya semua orang udah bisa mengusahakan diri masing-masing untuk makan minimal 1 kali sehari, itu pasti udah bisa. Bener. Pasti bisa, mau makan apapun, mau makan sorry banget. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang di daerah mungkin yang setiap harinya cuman makan singkong, cuman makan sagu, hasil-hasil bumi lah gitu. Kayak tapi seenggaknya itu nggak membuat perut mereka kosong. Jadi kayaknya hal tersebut lebih baik digunakan, mungkin si MBG ini iurannya 1,2 triliun per hari diliburkan seminggu aja itu kurang lebih bisa membangun 500 Berapa tuh? sekolah. Sekolah ya. 500 Kalau seminggu sekolah. libur nih. Seminggu libur aja. Oke. Seminggu libur aja. Lebih penting kayaknya urgensi kita kalau misalkan mau mencerdaskan anak bangsa, mau mencerdaskan masa depan, mau Indonesia emas di 2045, itu kayaknya yang harus diperbaiki itu sistem pendidikan ya Mas Rian. Pendidikan, infrastruktur. Jadi maksudku tadi lagi-lagi tadi sebenarnya sepakat dengan teman-teman. Jadi setiap daerah itu butuh kebutuhannya beda-beda nih. Memang mungkin ada daerah yang butuh digenjot nih kebutuhan makannya. Tapi ada juga daerah yang lebih membutuhkan fasilitasnya. Ada juga daerah yang dalam artian lebih membutuhkan pendidikannya. Jadi maksud aku ya udah, ini difasilitasi semua. MBG tadi dicoba diakomodir lagi, dievaluasi mana penyelenggaraan yang dalam artian menyeleweng atau dari sisi mana yang kita udah tahu nih, udah banyak berita nih, mulai dari petugas-petugasnya, mulai dari kenapa kok harus ada MOU sebelum menerima, kenapa nggak ada transparansi kan, terus kapabilitas dan lain-lain. So, tadi MBG ini di stop dulu, dievaluasi, cari titik-titik mana yang dalam artian betul-betul membutuhkan, ya sisa dana tadi mungkin bisa dialihkan ke pendidikan, ke infrastruktur dan lain-lain. Itu lebih bijak menurutku daripada mukul semua rata. Ini harus perlu makan gratis, makan bergizi gratis. Yang tadi aku ngomongnya bukan makan bergizi gratis, makan gratis saja. Gizinya belum tentu ada atau enggak. Ini sekali lagi kita ingetin, kita tuh bukan berarti benci sama program Pak Prabowo, benci sama Pak Prabowo. Kita nggak ada bermaksud seperti itu sih. Kita cuman kayaknya kita sebagai masyarakat juga resah banget, sangat menyayangkan. Resah dengan sebenarnya program bagus, cuman di akarnya tuh begitu. Ya, pelaksananya, implementasinya itu kan. begitu. Ada yang keracunan, terus diomongkan keracunan ini nggak seberapa dibuat sebagai data kan, itu bingung kan nantian terus tuh seolah-olah ini nggak boleh dikritik. Tadi kan yang berita terbaru ada reporter yang nanyain terkait MBG langsung dicabut izinnya. Sekarang memang pas viral udah dibalikin lagi izinnya, haknya kan. Jadi maksudku agak aneh juga sih, kenapa harus takut kalau itu memang benar. Makanya dalam artian kalau misalkan memang program ini mau berjalan dengan baik, evaluasi dan jangan anti kritik. Ya, betul kata Ibi tadi, kayak lihat akar rumput di mana, terus pelaksananya gimana, artinya perlu banyak perbaikan. Dan tadi perlu dicatat, kami ini sebagai pengamat, orang yang cinta dengan Indonesia, orang yang cinta dengan Pak Prabowo, orang yang cinta dengan kemajuan bangsa ini, jadi bentuk ini sebagai kritik, sebagai bentuk kasih sayang ya, bukan kebencian.